hari ini adalah termasuk dasar dalam penelitian di dalam dunia penelitian. Banyak sekali jenis-jenis penelitian. Baik, berdasarkan tujuannya, penelitian itu dikelompokkan dua saja. Yang pertama adalah pure research. Pure itu murni. Yang kedua adalah applied research, penelitian aplikasi. Apa itu penelitian murni? Yaitu penelitian untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam atau untuk mengembangkan teori yang sudah ada atau teoritis sifatnya itu. Ini adalah benar-benar penelitian ilmiah yang harus mesti wajib ada, itu namanya teori dasar pawang harimau. Ternyata mereka itu menurut saya adalah memiliki khasanah ilmu yang luar biasa. Namun karena cara mereka mendapatkan ilmu tidak berdasarkan metode ilmiah, disebut tidak ilmiah. Karena tidak berpijak pada satu teori, tidak memiliki satu landasan teoritis. Artinya, sesuatu yang telah pernah diteliti orang dengan ulangan, dengan menggunakan rumus, dengan orang lain pun, dan sudah menyandarkan penelitiannya berdasarkan penelitian orang lain juga. Tidak mungkin kita bisa menemukan sesuatu, menyebutkan itulah ilmu baru kalau kita tidak mengandalkan bacaan. Jadi prinsipnya adalah penelitian murni itu yaitu mengembangkan teori atau landasan teori yang menjadi konsep, dan ini menjadi penting dalam suatu karya ilmiah. Kalau tidak ada ini maka tidak bisa diteliti. Nah, yang kedua adalah terapan. Penelitian terapan atau applied research, yaitu penelitian yang menekankan pada temuan menemukan informasi untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. Penelitian ini tidak cocok untuk kalangan penelitian dasar. Ya, penelitian dasar itu mesti penelitian yang nomor 1. Karena penelitian nomor 2 ini kebanyakan adalah akibat kelemahan para praktisi. Ada sumber yang kita pegang. Nah, itu disebut dengan ilmiah. Referen sifatnya itu, berreferen, jadi bersumber. Baik, kita lanjut ke penjelasan berikutnya, masih pengelompokan ilmu penelitian pendidikan. Nah, berdasarkan tingkat eksplanasi, ini adalah penjelasan cara menjelaskan penelitian itu. Ada penelitian deskriptif, ada penelitian kooperatif, ada asosiatif, yaitu ada korelasional dan kausal. Nah, ini deskriptif sudah pernah kita bahas kemarin. Inilah penelitian kualitatif yang mendeskripsikan, menggambarkan suatu fenomena, suatu keadaan, suatu gambaran dari wujud yang ada. Komparatif ini membandingkan antara kondisi A dengan kondisi B, antara hewan yang diberikan ekstrak sekian persen dengan hewan yang memberikan ekstrak. Sebaiknya orang memang sudah bisa menduga ya. Seorang peneliti yang bagus adalah peneliti yang bisa menduga hasilnya. Artinya dia sudah punya asumsi-asumsi, dia sudah punya pengetahuan atau pengalaman-pengalaman, sehingga perlu dibuktikan melalui penelitian dengan uji statistik. Komparasi ini harus ada uji statistik, boleh uji ANOVA ya, uji korelasi, uji regresi, kemudian C kuadrat juga boleh. Banyak uji ya yang dianalisis nanti dengan software tertentu gitu. Asosiasi adalah penelitian yang mencari hubungan, tapi ini ada dua macam asosiasi ini. Hubungan A dengan B. Jadi penelitian bersifat kausalitas ini adalah penelitian yang menghubungkan dua fenomena yang berhubungan. Baik, bagaimana cara mengumpulkan data atau mendesain penelitian? Nah, ini riset yang baik itu adalah riset yang tidak hanya dilihat dari hasil akhir saja, tetapi tergantung pada 3 faktor utama, yaitu ada input, ada proses, ada output. Jadi inputnya harus benar, lalu prosesnya, metodenya dalam memperoleh input harus benar, lalu kesimpulannya, outputnya juga harus berdasarkan input dan proses. Jadi metode yang benar. Beberapa kriteria
untuk melihat apakah penelitian itu baik atau tidak. Yang pertama adalah tujuannya yang jelas. Bagaimana sih cara menemukan kebenaran? Karena penelitian yang kita lakukan ini adalah salah satu cara untuk menemukan kebenaran, yaitu metode ilmiah. Oke, jadi di sini adalah poinnya, kalian harus menguasai satu permasalahan. Oke, baik. Itu artinya dapat diulang ya dan didukung oleh riset-riset sebelumnya. Kelima, memiliki tingkat ketepatan dan kepercayaan yang tinggi. Nah, ini harus bahwa akurat ya, nggak boleh asal-asalan. 6, bersifat objektif. Artinya, kesimpulan yang ditarik harus benar-benar berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Tidak boleh berdasarkan maunya kita. Jadi, objektif itu artinya apa adanya. Nah, itu objektif ya, apa adanya. Jadi, kalau kalian lihat warnanya merah, catat merah. Kalau kalian lihat yang ekornya, misalnya kalau ukur ekor monyet, 30 cm, kalian tulis 30 cm, jangan bohong-bohong. Nah, itu artinya objektif. Riset itu begitu ya. Kemudian 7, nah ini yang paling susah, dapat digeneralisasikan. Artinya hasil penelitian dapat diterapkan pada lingkup yang lebih luas. Itu penelitian. Jadi kalau kalian mau meneliti jenis-jenis kupu-kupu yang ada di suatu area, misalnya kalian mau buat judul apa? Keragaman jenis kupu-kupu. Kalian tidak membatasi daerah, maka penelitian itu harus bersifat general supaya penelitian kalian tidak salah. Di ujungnya mesti sebutkan nama daerah. Benar, penelitian kalian itu adalah ditemukan misalnya 17 jenis burung di desa Paluh Gading, kecamatan Aceh Utara, kecamatan apa misalnya, Blangpulo. Boleh, tapi hanya di desa tersebut saja, tapi di desa lain belum tentu, atau di kecamatan lain. Jadi kalau kami kecamatan harus ada beberapa desa.